Pihak PT Sino Konsultan Investment Indonesia selaku perwakilan investor asal China gelar rapat finalisasi bersama perwakilan PT Malamoy Olom Wobok dan perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Sorong guna mempersiapkan groundbreaking pabrik smelter nikel dan pabrik baja di kawasan tersebut. Rencananya groundbreaking smelter akan dilakukan pada bulan Juni 2024 diawali dengan penandatanganan konsorsium 3 perusahaan yang digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada tanggal 28 Mei 2024 mendatang. Sejumlah persiapan terkait pelaksanaan groundbreaking pembangunan smelter nikel di kawasan ekonomi khusus Sorong terus dilakukan. PT Sino Konsultan Investment Indonesia selaku perwakilan pihak investor asal China gelar rapat finalisasi bersama PT Malamoy Olom Wobok selaku pengelola kawasan ekonomi khusus dan perwakilan pemerintah yang dihadiri pimpinan OPD teknis Pemda Kabupaten Sorong. Rapat finalisasi tersebut dipimpin langsung Direktur Utama PT Sino Konsultan Investment Indonesia, Adriana Imelda Daat, didampingi Direktur Operasional Randi Rianto yang berlangsung di kantor PT Sino Konsultan, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024. Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah poin penting diantaranya persiapan groundbreaking smelter nikel di kawasan Kek Sorong yang rencananya akan dimulai pada bulan Juni 2024 mendatang, di mana sebelum pelaksanaan groundbreaking tersebut akan didahului dengan penandatanganan kerjasama konsorsium 3 perusahaan dalam pembangunan pabrik smelter nikel di kawasan tersebut, yang akan digelar di Kota Sorong pada tanggal 28 Mei 2024 mendatang. Komisaris Utama PT Malamoy Olom Wobok Kabupaten Sorong, Markus Karat, mengaku bersyukur dengan progres yang dicapai terkait kepastian rencana pembangunan smelter nikel di kawasan ekonomi khusus Sorong, di mana dalam rapat finalisasi kali ini didapat kesepakatan rencana groundbreaking smelter nikel di Kek Sorong tersebut, yang akan dimulai pada bulan Juni 2024 dan akan diawali dengan penandatanganan kerjasama konsorsium menjelang groundbreaking tersebut pada 24 Mei mendatang. Markus mewakili pemerintah Kabupaten Sorong juga memberikan apresiasi kepada PT Sino Konsultan Investment Indonesia, dalam hal ini Direktur Utama Adriana Imelda Daat, yang telah gigih berjuang hingga dapat menghadirkan investor di kawasan ekonomi khusus. Hal ini menurut Markus sebagai langkah maju pembangunan di tanah Papua khususnya di Kabupaten Sorong, di mana dengan hadirnya investor ini dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Papua. Saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang penghargaan yang sebesar-besarnya untuk PT Sino, dalam hal ini Ibu Imelda selaku dirutnya yang selama ini berusaha sekuat tenaga untuk proses ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga kami dari pemerintah daerah dan juga PT MOW dan Pak Samori selaku administrator KEK, sehingga proses di investasi di KEK Sorong ini segera terwujud untuk menghadirkan lapangan kerja, membuka lapangan kerja yang baru bagi kita di tanah Papua, khususnya di wilayah Sorong ini, di wilayah Papua Barat Daya, dan ini akan membuat banyak yang tertarik dari investasi di wilayah Papua, terlebih khusus di Sorong, di KEK Sorong. Sementara itu, Direktur Utama PT Sino Konsultan Investment Indonesia, Adriana Imelda Daat, dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak PT Malamoy Olom Wobok Sorong dan pemerintah Kabupaten Sorong serta Provinsi Papua Barat Daya yang telah menyambut kehadiran investor untuk berinvestasi di kawasan Kek Sorong. Adriana mengatakan rencana investasi besar di kawasan ekonomi khusus Sorong merupakan sejarah baru di tanah Papua, dan dia berharap akan semakin memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Tak hanya itu, Adriana juga mengungkapkan investasi perusahaan asal China di kawasan ekonomi khusus membuktikan bahwa Kek Sorong layak dijadikan lahan investasi. Selain itu, hal ini juga akan menjadi pionir dan juga langkah pembuka bagi investor-investor lain untuk melakukan investasi di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Ini adalah sejarah bagi tanah Papua. Kami berharap ini akan semakin memperluas lapangan pekerjaan, tapi juga membuktikan bahwa kawasan ekonomi khusus yang ada di Kabupaten Sorong layak untuk dijadikan lahan investasi, dan ini akan menjadi pionir dan juga menjadi langkah pembuka
sebagai langkah awal investor lain akan datang untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Kota Sorong. Rencananya groundbreaking pabrik smelter nikel dan pabrik baja di kawasan ekonomi khusus Sorong akan digelar pada bulan Juni 2024 mendatang dan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya banyak sekali perusahaan dari luar Sorong yang berencana akan melakukan investasi di kawasan Kek Sorong sejak kawasan tersebut dibuka oleh pemerintah pusat pada tahun 2021 lalu. Namun hal tersebut tak pernah terrealisasi. Kehadiran PT Sino Konsultan Investment Indonesia yang dipimpin Direktur Utama Adriana Imelda Daat sejak tahun 2022 lalu terus bergerak membantu pemerintah Kabupaten Sorong untuk memastikan hadirnya investasi di wilayah itu. Usaha dan kerja keras Adriana Imelda Daat selaku Direktur Utama PT Sino Konsultan Investment Indonesia akhirnya terwujud. Melalui perusahaan yang dipimpinnya, perempuan asli Papua tersebut akhirnya membuktikan kepastian hadirnya dua perusahaan raksasa asal China untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Tak tanggung-tanggung, dua perusahaan asal China tersebut bersepakat melakukan investasi di Kek Sorong dengan nilai investasi sebesar 75 triliun rupiah. Dua perusahaan asal China tersebut rencananya akan segera membangun pabrik smelter nikel dan pabrik baja dengan menggunakan lahan seluas 1.000 hektar lebih dan membutuhkan karyawan sebanyak 5.000 orang yang dibagi dalam 3 tahapan. Dengan adanya investasi besar di kawasan ekonomi khusus Sorong, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi disparitas ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia dan sejalan dengan program nawacita pemerintah, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Dari Jakarta, tim liputan iNews Sorongraya.id memberitakan.